Oke, jumpa lagi bersama gua ya di channel ini. Gua mau siap-siap jalan nih. Oke, gua siap-siap dulu. Eh Kali ini gue mau bahas apa ya, biar nanti sambil jalan maksudnya biar nggak bete gitu kan, harus bahas apa gitu. Oh iya, yang sekarang lagi viral itu hashtag bubarkan MUI ya. Ini menurut pandangan gua ya, menurut pandangan gua, MUI ini kan udah berdiri sejak lama tuh, dari tahun 1975 kalau nggak salah ya, kalau saya ingat gua. Nah, eh, di pemerintahan sekarang dengan beberapa segelintir orang yang menurut gue tahu sih siapa aja orang-orang yang yang mencuitkan dengan hashtag bubarkan MUI ini gitu. Cuma ya dari tahun 1975 ini kan MUI itu kan menjadi patokan umat Islam gitu loh. Jadi patokan umat Islam, kumpulan ulama, istilahnya organisasi kumpulan ulama yang memiliki ilmu tentunya ya, bukan bukan kayak kita gitu loh. Kita kadang punya ilmu, ya ilmu sebatas ilmu apa gitu kan, istilahnya nggak seperti mereka ulama yang jelas-jelas sudah hafal Al-Quran, hafal hadis gitu. Begitu dari tahun 1975 sudah menjadi acuan acuan atau barometer umat Islam gitu, dalam mengambil tindakan, dalam mengambil fatwa ulama gitu. Umat Islam ini harus kayak gimana gitu menyikapi hal-hal yang pro kontra di masyarakat gitu ya. Dari dulu loh itu MUI itu, dan sekarang muncul hashtag bubarkan MUI gara-gara ada anggotanya yang didakwa ya, baru didakwa terkait dengan terorisme, dan langsung muncul hashtag di Twitter itu bubarkan MUI. Menurut gua kocak banget ya. Ini menurut gua kocak banget, pola pikirnya itu gimana gitu loh, bisa sampai segitunya gitu. Ibarat misalkan polisi nih, ada oknum polisi pungli, ada oknum polisi yang lain. Menurut gue banyak banget oknumnya ya. Apakah ada tuh di Twitter bubarkan polisi? Itu kan oknum istilahnya kan, oknum hanya orang tertentu aja, bukan keseluruhan gitu loh. Bukan keseluruhan. Kalaupun misalkan terbukti ya itu. Kalau misalkan terbukti tentu dengan kebenaran ya, bukan karena ada pembodohan, bukan karena pengalihan isu, bukan karena sengaja dibuat supaya buruk gitu kan namanya. Kalaupun memang seperti itu, benar-benar terbukti, ya sudah gitu. Yang disalahkan oknumnya, bukan malah organisasinya dibubarkan gitu. Ya Allah, menurut gua kemana gitu pola pikirnya gitu. Dan bahkan banyak orang muslimnya sendiri yang nge-tweet. Kadang gue merasa heran sendiri gitu. Keanehan itu yang gue rasain itu dari dulu ya. Gue kan ya istilahnya kelahiran istilahnya 90-an lah. Gue kelahiran 90-an, yang menurut gue itu nggak masuk akal banget itu. Gue ngerasain hidup di zaman Megawati gitu kan, SBY, B.J. Habibie gitu, Soeharto. Gue ngerasain gimana gitu. Tapi nggak tahu di pemerintahan sekarang, menurut gue loh ya, sorry nih bagi yang pro pemerintahan sekarang ini, menurut gue bilang apa adanya aja, ini menurut gue kayak dipermainkan gitu loh. Apa-apa dikit-dikit orang yang nggak sejalan dengan pemerintah dibilang radikal anti Pancasila gitu kan, terorisme ujung-ujungnya.
Dan banyak yang, kalau misalkan banyak orang yang mengkritik dan sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi viral gitu, orang tersebut itu lama-lama akan diciduk gitu kalau mengkritik pemerintah. Jadi istilahnya demokrasinya semakin menurun gitu, semakin menurun. Siapa aja yang pasti kontra dengan pemerintah, orang belok itu akan menjadi target selanjutnya gitu. Itu menurut pandangan gua ya. Selain itu juga buzzer pemerintah juga kan semakin banyak sekarang. Di zaman SBY, di zaman bahkan Soeharto atau di zaman yang lainnya, menurut gue nggak ada seperti itu. Nggak ada buzzer kayak gitu yang sengaja, sepertinya dipelihara gitu. Ini pandangan gue aja ya, menurut gue sepertinya seperti itu. Jadi semacam kayak dipelihara kayak gitu supaya bisa membela pertahanan gitu. Gue nggak paham juga sih mekanisme mereka dibayar seperti apa. Tapi ya menurut gue pasti dibayar. Itu menurut gue loh ya, bukan menurut orang lain, ataupun bukan menurut pendapat orang-orang lain yang ada di pihak seberang yang berlawanan dengan pemerintah. Bukan, ini menurut gue sendiri. Karena dari beberapa kasus seperti Abu Janda yang sudah jelas-jelas kayak diskriminasi Islam sendiri ya, diskriminasi Islam itu banyak sekali kasus-kasusnya gitu. Seperti contoh salah satunya ketika karikatur Nabi Muhammad dibuat kartun, Nabi Muhammad dibuat kartun oleh orang Perancis, kemudian orang Perancis, pemerintah Perancis mendukung, umat Islam memberontak. Abu Janda sengaja katanya, ayo kita makan makanan Perancis segala macam. Jadi istilahnya bertolak belakang gitu. Dia ngakunya Islam tapi malah menjelek-jelekan Islam, dan kasusnya orang ini tuh banyak banget, bukan cuma satu gitu. Gue selama ini diam sih, cuma lihat orang kayak gini ya, hidup itu buat apa sih lo gitu. Kalau lo cuma mencari uang doang, tenaran doang, lo mau mati. Hari ke hari itu umur lo makin pendek aja, makin dekat menjemput gitu. Lo mau nyari apa sih gitu gue. Akhir-akhir zaman ya, fitnah di mana-mana sih. Belajar tuh kayak ya itu lah, hujan ya itu pendapat gue loh ya, yang gue rasain selama ini ya. Gue dulu waktu Jokowi pertama kali calon menjadi presiden, gue dukung, gue pilih dia itu, gue jujur aja gue pilih dia. Cuman kok makin kesini jadi merasa kok jadi makin aneh gitu loh kebijakannya, kemudian undang-undang segala macam, seperti yang bukan untuk kepentingan rakyat gitu, tapi untuk kepentingan mereka politikus partainya, kemudian pengusaha segala macam itu yang notabene ya sesuai request mereka gitu. Itu menurut pandangan gue yang diam-diam dirasakan itu seperti itu. Dan gue istilahnya gimana ya, kalau kita bicara politik, iya benar sih, kalau terjun ke politik itu orang alim pun jadi nggak alim lagi gitu. Karena memang banyak sekali kepentingan di dalamnya gitu, yang awalnya demi rakyat ya, tapi kalau udah nyemplung ya, kalau udah nyemplung ke sana akan beda lagi gitu. Itu
yang pengamat gua ya, apa pengamatan gua sendiri ya. Sama nggak sih pengamatan lo kayak gua gitu ya gitu, jadi ya seperti itu lah. Nggak paham juga sih maksud mereka itu maunya seperti apa, tapi yang gue rasain ya seperti itu, yang gue rasain seperti itu. Oke, oke, kita pindah lagi deh, jangan bicara politik ya, nanti ada yang marah-marah sini. Nanti gue ketangkap lagi. Oke, ini tadi gue ditangkap lagi ya. Terserah ya, untuk masalah politik pasti ada pro dan kontra juga. Lu mau hujat dulu karena gue kritik pemerintah silakan, atau lu mau mendukung gue ya silakan, itu cuma pendapat gue pribadi banget sih. Kita bahas yang lainnya, nanti ada yang marah-marah. Oke. Bahas apa ya, gue juga bingung sih sebenarnya mau bahas apa. Bahas tentang pengalaman hidup kali ya, pengalaman hidup ya. Harus banyak-banyak bersyukur aja sih sebenarnya, apa yang kita udah ada, apa yang kita udah dapetin sekarang ini, itu bersyukur aja sih. Itu pengalaman gua. Kenapa sih gue harus bilang harus bersyukur? Kadang kita lupa gitu loh, kadang kita lupa bersyukur, kita banyak ngeluh gitu, kita banyak ngeluh, banyak nggak terima apa yang telah Tuhan kasih gitu loh, tanpa kita melihat ke bawah gitu. Apa yang ada, yang lu miliki saat ini, itu apa yang orang lain inginkan gitu, istilahnya seperti itulah. Lu misalkan sekarang alhamdulillah lu kesehatan lu baik gitu, di luar sana di rumah sakit banyak orang sakit yang pengen sehat gitu. Jadi bersyukur aja, lu bisa nafas tanpa pakai oksigen, lu bisa jalan tanpa pakai roda gitu, tanpa pakai alat untuk membantu lu jalan gitu. Lu harus bersyukur gitu, kita harus bersyukur. Belum lagi lu udah kerja enak sekarang gitu, dimanapun tempat lu bekerja, setidaknya lu udah bekerja. Di luar sana banyak orang yang nyari-nyari kerja tapi belum dapat sampai sekarang gitu, makanya lu harus bersyukur. Bagi yang belum bekerja gitu, alhamdulillah lu masih bisa hidup, lu masih punya kesehatan yang baik gitu loh. Di luar sana orang mencari-nyari kesehatan di rumah sakit sampai sehari bayar ada yang 5 juta, 4 juta gitu. Bersyukur aja gitu loh. Kemudian jika lu lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit, lu juga harus bersyukur gitu. Tuhan masih memberikan kesempatan lu untuk hidup gitu. Jadi ya berpikir itu ya jangan selalu ke atas. Memang kadang ada kalanya kita harus berpikir ke atas untuk memotivasi kita agar terpacu untuk merubah keadaan diri kita gitu. Tapi bukan jadi alasan mikir ke atas itu untuk tidak bersyukur ya. Gue ngerasain apa yang mungkin kalian rasain juga gitu ya. Gue dulu waktu masih fresh graduate nyari kerjaan tuh memang susah banget, stres gue kan waktu masih fresh graduate nyari kerjaan. Berbulan-bulan gue nyari kerja nggak ada yang nerima gue, ngundang gue pun untuk interview nggak ada gitu waktu awal-awal fresh graduate nyari kerjaan. Padahal gue udah apply ke sana ke sini gitu loh, tapi ya gue jalanin aja prosesnya gitu loh, jalanin aja prosesnya. Ya gue percaya selagi gue berusaha dan terus berdoa ya pasti rezeki itu akan selalu ada gitu dimanapun datangnya gitu. Ya waktu gue nyari-nyari kerja dimanapun itu undangan interviewnya gue datengin. Dulu gue tinggal di Cirebon bersama orang tua.
kemudian sambil nyari pekerjaan lewat online ya, lewat email, lewat job street gitu. Karena sekarang kan zamannya udah canggih gitu kan. Tahun 2000-an tuh udah canggih lah, udah bisa kirim lewat email. Itu. Jadi saat gue nunggu panggilan ya gue tinggal di rumah orang tua gitu. Ya itu apa yang gue rasain dulu, memang lagi stres-stresnya ya, nggak dapat kerjaan lama banget, nggak ada panggilan. Kalaupun ada yang manggil gue untuk interview, gue langsung datengin tuh. Gue pernah ke Sukabumi, ke Bogor gitu, kemana, ke Bekasi, ke Serpong, ke istilahnya ke daerah Tangerang, Jakarta segala juga udah kelilingin lah istilahnya. Ya tapi yang namanya rezeki kan Allah yang ngatur, kita mau dapatnya di mana atau di mana kita syukurin aja. Gue juga ngalamin seperti itu, bahkan gue pernah nginep malam-malam ya, besoknya kan mau interview di daerah Sukabumi itu yang dekat gunung. Ngerasain gue tinggal di musola atau masjid ya, masjid itu dingin banget gila tuh. Dan besok gue mau interview, ya udahlah gitu. Ya udah mau gimana lagi, perjuangan gue harus terima gitu. Harus terima itu maksudnya gue harus menerima apa yang Tuhan berikan ya, jalan ini gitu kan, dalam jalan ini gitu ya, jalanin aja ya. Dan akhirnya gue waktu itu dites diterima, cuma pada saat tes kesehatan gue nggak lulus. Tapi ya udahlah, bersyukur aja lah gitu. Gue cari tempat lain, dapat akhirnya di Jakarta. Gue kerja di Jakarta akhirnya. Di sini di saat-saat lo lagi nyari kerja, hal yang terpenting itu adalah dukungan dari keluarga sih menurut gue ya, yang gue rasain. Jadi dukungan itu bukan hanya dalam segi finansial aja, tapi harus dalam segi spiritual ya, spiritual. Jadi kalau misalkan ada salah satu keluarga lu yang memang lagi nyari kerjaan dan susah, bukan lu malah sindir gitu, bukan lu malah ketawain, bukan lu malah nggak ngedukungnya gitu, bukan marah-marah, ngomel-ngomel yang nggak jelas gitu. Tapi lu dukung, kasih semangat gitu. Istilahnya udah mah lagi nyari kerjaan susah gitu kan, dia juga capek gitu, pusing, stres, lu misalkan nyindir, lu malah nyinyir gitu kan, pasti tambah stres kalau kayak gitu. Makanya bersyukur banget kalau lu punya keluarga yang support finansial dan support dari sisi spiritual gitu. Menurut gua ya bersyukur lah punya keluarga kayak gitu. Banyak orang lain yang cuma bisa kasih dukungan moral atau dalam segi spiritual, tapi finansial nggak ada. Begitupun kebaliknya, ada yang bisa dukung dalam segi finansial atau keuangan, tapi dalam segi spiritual itu nggak bisa gitu, malah ada nyinyir segala macam kalau lu nggak berhasil. Itu sih gue bilang kayak gitu, kenapa ya, gue ngalamin sendiri gitu kan. Ya yang gue cerita di sini yang udah gue alamin. Gue dulu pernah kerja, untuk pertama kali kerja gue pernah jadi driver Uber dulu waktu masih ada Uber ya. Yang pernah ngerasain adanya Uber itu
bayarannya paling murah gitu ya. Bayarannya paling murah driver ojol itu ya Uber daripada Grab ataupun Gojek. Uber itu paling murah sekali bayarannya. Bersyukur aja lah apa yang jalan waktu itu gue. Ya alhamdulillah gitu, masih bisa makan gue gitu, bisa jalanin hidup. Ya apa namanya, nggak enaknya itu anak kos kan, gue tinggal di Jakarta tapi orang tua kan ada di Cirebon itu, otomatis gue ngekos di Jakarta dong. Nggak enaknya kalau ngekos itu, anak kos itu kalau sakit ya sendiri gitu, kalau sakit sendiri, kalau ada apa-apa sendiri gitu, nggak ada keluarga yang bantuin gitu kan, nggak ada gitu kayak gitu, semuanya serba sendiri. Alhamdulillah walaupun begitu ya gue bisa jalanin gitu kan, jalanin aja lah, hidup cuma sekali. Gue selalu berprinsip bahwa gue hidup di dunia ini cuma sekali dan gue akan mati. Maka dari itu gue harus jalani dengan bener-bener yang dengan maksimal gitu. Apa yang gue lewatin itu udah akan menjadi masa lalu. Waktu itu kan akan terus berjalan nih, 1 detik yang sekarang gue lewatin nih, 1 detik tek, itu udah jadi masa lalu gitu, udah jadi masa lalu. Detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari-hari, misalkan jadi minggu, jadi bulan, jadi tahun. Sadar gak sih apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lewati itu udah jadi masa lalu gitu, padahal itu barusan kita lewatin gitu. Dan ajal itu tentu akan semakin dekat gitu, semakin kita lewatin dari hari ke hari, itu akan semakin dekat kita dengan kematian. Itu yang selalu terapkan di dalam pikiran gua sih, untuk selalu berbuat baik, untuk selalu jujur, untuk selalu istilahnya beribadah kepada Tuhan dengan baik. Itu yang memotivasi gua gitu. Kalau gue cuma mikirin dunia aja ya, ngapain gitu, kita mikirin dunia gitu. Dunia cuma tempat persinggahan, cuma sementara doang kalau menurut gue. Makanya adu my best. Mau bahas apa lagi ya, gue juga bingung nih. Apa ya? Ya itu sih, paling jalanin aja lah. Hidup cuma sementara kan. Apa yang lu punya lu syukurin, seperti yang gue bilang tadi. Jangan sampai menghambat masa depan lu juga gitu kan. Lu syukurin apa yang ada saat ini dan lu lakuin yang terbaik. Buktiin kalau kita bisa, kalau lu bisa gitu. Do the best aja, lakukan yang terbaik pokoknya. Itu sih menurut gua yang memotivasi diri gue juga gitu ya. Mungkin bisa lu terapin juga dalam diri lu. Gue ngomongnya kemana-mana jadinya. Bingung juga gue mau ngomong apa, mau bahas apa kan. Bahas apa lagi ya? Gue bingung sih. Oke, masalah pernikahan. Gua udah nikah, gue punya anak 1, istri masih 1. Istri gue 1, belum ada niat untuk nambah. Bini gue marah nanti. Bagi lu yang masih jomblo, yang masih single, nikmatin aja lah apa yang sekarang ada gitu. Jangan terlalu bucin juga gitu. Hidup itu butuh modal bro. Lo nikah butuh modal,
Lu punya anak butuh modal, istri lu ngelahirin butuh modal, kalau lu sakit butuh modal, lu ngasih makan nih ke anak ke bini itu butuh modal. Maksudnya duit ya, itu duit. Jadi harus bener-bener matang-matang pikirin ya, pikirin matang-matang sebelum lu menginjak ke pernikahan contohnya. Kayak gitu bro. Yang namanya nikah itu nggak selalu berpikir enak-enak aja, pasti ada masalah di dalamnya gitu. Ada masalah itu pasti. Kayak gitu sih. Tapi ya mumpung lu masih istilahnya bernafas ya, lakukan yang terbaik lah, persiapkan semuanya. Ingat, setahun itu waktu yang sebentar loh, nggak kerasa loh setahun itu. Tiba-tiba jadi 2 tahun, tiba-tiba jadi 3 tahun, 4 tahun gitu. Nggak kerasa lo hidup tuh lo sebenarnya, nggak kerasa sebenarnya. Kita tiba-tiba punya anak, tiba-tiba nanti punya cucu, udah tua mati gitu kan, tinggal mati, tinggal nama dikubur gitu. Sebenarnya singkat banget sebenarnya hidup tuh sebenarnya. Singkat banget sebenarnya hidup, singkat banget gitu. Makanya lakukan yang terbaik aja lah gitu. Hidup ini singkat bro, sangat singkat sekali, sangat singkat sekali. Kalau lu masih jomblo, lu fokus deh belajar yang benar, belajar yang benar. Kalau lu udah kerja ya kerja yang benar. Nah, banggain ke orang tua lu gitu, jangan sampai orang tua lu istilahnya sedih karena perilaku lu yang nggak benar gitu loh. Sayangi mereka berdua, lu bersyukur lu punya masih ada orang tua. Gua orang tua nggak ada semua, ibu bapak udah nggak ada gitu loh. Gue kalau kangen, kalau pengen ketemu juga nggak bisa gitu, cuma bisa berdoa doang gua. Makanya lu bersyukur lah gitu, lu lengkap punya keluarga, punya ayah punya ibu. Lu kerja ya alhamdulillah enak gitu. Lu jangan lupain orang tua, itu pintu lu masuk surga itu. Gue mau ngomong apa lagi ya? Bingung. Udahlah ya, gue nggak usah banyak ngomong lagi ya. Udahlah, jalan aja jalan. Lu nikmatin aja nih suasana jalan. Kalau lu bosen skip aja, skip gak apa-apa, cari video lain. Oke, thank you lah. Nikmatin aja lah ya.